Pensiunan Jenderal Bintang 3 ragukan kesaksian Suroto di kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji meragukan kesaksian Suroto dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Padahal sebelumnya, Susno Duaji sempat percaya dengan Suroto ketika muncul dan mengungkap kronologi pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji membeberkan kesaksian janggal Suroto di kasus Vina Cirebon. Suroto yang awalnya mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad Vina dan Eki ternyata memberikan kesaksian bohong. Bahkan soal helm dan rok yang dipakai Vina, diduga berbeda dengan faktanya. Suroto mengatakan menemukan di sini, TKP dekat flyover, tapi Suroto kan sebagian berbohong keterangannya, kata Susno Duaji. Kebohongan yang disampaikan oleh Suroto itu terkait kedatangannya ke TKP flyover Talun. Suroto mengatakan dia ke sini karena menemukan waktu patroli. Nyatanya Suroto datang ke sini dari kantor polisi bersama-sama polisi, bohong dia kan, jelas Susno Duaji lagi. Menurutnya, kesaksian tukang ojek yang mengaku melihat Eki dipukul 2 orang itu lebih masuk akal. Kemudian ada lagi saksi menemukan tukang ojek, itu lebih meyakinkan juga. Ada lagi yang menemukan ini langsung lapor polisi lalu polisi dan Suroto datang, itu lebih meyakinkan lagi, jelas dia. Padahal kata Susno Duaji, dirinya awalnya percaya dengan kesaksian Suroto itu. Dulu saya puji-puji bagus, ternyata bohong juga Suroto. Dia bilang, sayalah yang pertama menemukan, ternyata enggak, katanya. Padahal orang yang pertama menemukan adalah orang yang melaporkan ke kantor polisi. Tak hanya itu, Suroto juga memberi kesaksian kalau dia yang membuka helm Eki. Ternyata di foto helmnya sudah terbanting dijalankan, jelasnya. Bukan itu saja, Suroto juga mengatakan jarak antara Vina dan Eki sekitar 7 meter. Padahal di foto tidak sampai 6 meter, kata Susno Duaji lagi. Sementara itu, pekerja bengkel di sekitar TKP, Oki membenarkan bahwa Suroto bukan orang pertama yang ada di TKP. Oki pada malam itu dihampiri seseorang yang naik motor dan mengabarkan ada kecelakaan. Pemotor itu lalu melaporkan kecelakaan itu ke kantor polisi. Saya terus sama teman saya naik motor ke TKP. Di sana sudah ada sekitar 3 orang, jelas dia. Diyakini Oki, Suroto tidak ada di sana dan baru datang bersama dengan polisi. Oki juga menyebutkan bahwa kondisi malam itu tidak hujan deras seperti yang diceritakan oleh Suroto. Hujan gerimis aja, kata dia. Oki juga memastikan bahwa pada malam itu di sekitar jasad Eki dan Vina tidak ditemukan senjata tajam maupun tumpul. Makam Eki mendadak dijaga orang suruhan, dilarang ambil foto dan video. Kondisi makam Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di Cirebon terungkap. Makam Eki yang berada di tempat pemakaman umum, TPU, Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mendadak dijaga orang suruhan. Seorang pria bernama Rana mengaku mendapat tugas khusus untuk menjaga makam almarhum Eki. Tak hanya itu, Rana juga melarang orang yang datang untuk mengabadikan gambar foto maupun video. Boleh kalau ziarah, tapi jangan ngambil video, ucapnya dilihat Tribun News Bogor dari akun TikTok, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Rana juga enggan berbicara hal lain selain bertugas menjaga makam Eki. Saya di sini hanya pegang amanah, ungkapnya. Saya tidak bisa menjawab yang lain-lain lagi. Maaf sebelumnya, sambungnya. Kendati demikian, Rana mengarahkan agar peziarah berbicara dengan kuncen makam jika ingin bertemu keluarga Eki. Kalau mau ketemu keluarganya, temuin aja kuncen sini. Saya juga tidak tahu kuncennya, bebernya. Yang jelas ada yang datang ke sini ngaku keluarga dan saya diminta untuk menjaga makam, sambungnya. Saya mah minta maaf. Bukan apa-apa nanti saya yang kena tegur, tuturnya. Pegi Setiawan, 27, ternyata diam-diam masih intens berkomunikasi dengan Jihan Anjani Putri, 23. Sang kuli bangunan bahkan kerap chat dan video call dengan TikToker cantik. Hubungan keduanya itu dibocorkan ayah Jihan, Coki Mahesa, 43, saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara,
Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2024. Sampai detik ini pun antara Jihan dengan Peggy masih kontak-kontakan. Kadang video call, kadang chat-chatan, bercandaan segala macam, itu masih terjadi, kata Choky. Choky mengatakan, Peggy rutin mengabarkan kegiatannya selama di Jakarta kepada Jihan. Namun, Choky menghargai kesibukan yang bersangkutan, sehingga ia belum dapat memastikan kapan pertemuan selanjutnya antara Peggy dan Jihan bisa kembali terjadi. Sementara itu, terkait niat Choky menjadikan Peggy menantu, sampai saat ini masih belum ada jawaban yang jelas dari sang pemuda. Hanya saja, Choky tak ingin memaksakan kehendak Peggy dan Jihan, dan tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau dari Peggy sendiri, responnya positif. Intinya ya memang saya juga memaklumi dia kalau dia mau fokusin kerjasama pendidikan dulu. It's okay, nggak ada masalah dan saya pun nggak ada paksaan, kata Choky. Peggy pun menjawab isu perjodohannya dengan Jihan saat bicara di kanal YouTube, Dr. Richard Lee, MARS, yang tayang Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Mulanya Richard Lee sebagai host bertanya, Peggy katanya kamu dijodohin, sama siapa? Tanya Richard Lee. Korban salah tangkap kasus Vina Cirebon itu pun menjawab sambil tersipu. Iya itu ada sih salah satu, kemarin juga ketemu di daerah Cikini itu makan bareng. TikToker sih katanya, kata Peggy tersenyum. Peggy pun lanjut menceritakan, perjodohan dirinya dengan Jihan berkat nazar ayahnya. Beliau itu punya nazar bahwa saya bebas itu nanti mau jodohin anaknya dengan saya seperti itu, kata Peggy. Richard Lee pun penasaran soal sikap Peggy setelah dijodohkan dengan gadis yang aktif posting video di TikTok @spamjehan itu. Kamu mau gak tapi? Tanya Richard Lee. Peggy mengaku berserah. Ia tidak sedang mencari jodoh. Serahin aja sama yang di atas sih karena saya belum sempat kepikiran itu sih, kata Peggy. Saat ini ia masih ingin bekerja demi membiayai pendidikan adiknya. Sebagai sulung, Peggy mempunyai seorang adik laki-laki bernama Robi, dan 2 adik perempuan, Luciana dan Ameliana. Saya akan kembali lagi, yang pertama keluarga dulu. Kan adik-adik saya belum tamat semua sekolahnya. Jadi saya mau tamatin adik-adik saya dulu. Nanti kalau mereka sudah tamat, sudah nyari kerja, setidaknya mereka kan bisa lebih baik dari saya lah dalam hal mencari pekerjaan, dalam hal bisa membahagiakan keluarga. Nah setelah itu baru saya mikirin, kedepannya seperti apa buat saya, seperti itu sih, papar Peggy. Richard Lee yang mendengar jawaban Peggy sampai geleng-geleng kepala terkagum. Luar biasa Peggy, kata Richard Lee. Ini gambaran di saya kalau orang baik itu dan orang benar itu akan punya nasib yang baik dan nasib yang benar walaupun kamu satu dari sekian ratusan ribu orang atau jutaan orang yang saya kenal. Lanjut. Simpang siur perjodohan Peggy Setiawan dengan tiktokers Jihan Anjani Putri nampaknya memiliki titik terang. Pasalnya, setelah diisukan perjodohan itu menjadi skandal, Peggy Setiawan ternyata diam-diam makin intens berkomunikasi dengan Jihan. Bahkan keduanya kerap chattingan hingga video call. Hubungan keduanya itu dibocorkan oleh ayah Jihan, Choky Mahesa pada Kamis 18 Juli lalu. Choky menyebut, Peggy rutin mengabarkan kegiatannya selama di Jakarta kepada Jihan. Namun, Choky menghargai kesibukan Peggy sehingga ia belum dapat memastikan kapan pertemuan selanjutnya dilakukan. Sementara terkait perjodohan, sampai saat ini belum ada jawaban yang jelas dari kuli bangunan itu. Choky mengaku tak ingin memaksakan kehendak Peggy dan Jihan dan tetap menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Choky Mahesa, ayah dari Jihan Anjani Putri, mengungkapkan banyak kesamaan antara dirinya dengan Peggy Setiawan, korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Choky mengaku pernah bernasib sama seperti Peggy, yakni menjadi korban salah tangkap atas tindakan kriminal yang tak pernah dilakukannya. Choky menceritakan, sekitar tahun 2006, ia pernah ditangkap polisi ketika sedang bekerja di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Saat itu, Choky ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam pencurian mesin percetakan dari salah satu ruko di Penjaringan. Tak cuma pengalaman menjadi korban salah tangkap, Choky mengaku punya banyak kesamaan lain dengan Peggy.
Misalnya dalam hal makanan favorit, Coki mengaku sangat menyukai tempe orek sama seperti Peggy. Dengan segala kesamaan yang Coki lihat pada diri Peggy, ia pun meyakini pemuda itu sangat cocok untuk dijadikan menantu alias menikahi anaknya Jihan. Ketika saya melihat Peggy dan mengikuti alur beritanya dari awal sampai kebebasan dia, kok seperti saya melihat ketika saya melihat dia tuh seperti saya melihat diri saya sendiri gitu. Yang mana banyak sekali kesamaan-kesamaan di dalam hidupnya dia itu sebelumnya udah terjadi sama saya. Apa aja, Bang? Contohnya yang pertama, dia ibaratnya korban broken home, ya, tahu lah ya. Ibaratnya dia ditinggal sama bapaknya dan saya juga sama, ditinggal bapaknya dari kecil. Nah, ketika dia datang ke rumahnya bapaknya dan disuruh bilang kalau dia ponakannya, itu pun sebelumnya sudah terjadi sama saya. Sewaktu saya datang ke rumah bapak saya disuruh mengaku kalau saya ini ponakannya. Nah, kelanjutannya lagi, dia sebagai korban salah tangkap. Nah, sebelumnya pun saya sudah pernah ngalamin. Bang Coki ini salah tangkap juga atau gimana? Iya, salah tangkap juga. Itu tahun 2006 atau 2005, saya lupa sih. Nah, terus dari hobi atau dari Tapi Bang, yang salah tangkap tadi 2005-2006 itu di mana dan kasus apa waktu itu, Bang? Itu ketangkapnya di Penjaringan. Duit kasusnya itu mesin percetakan. Jadi pencurian mesin percetakan. Nah, memang waktu itu saya ditelepon sama teman saya untuk bantuin ngangkat barang, katanya karena barangnya berat. Setelah saya datang, saya bantuin, tiba-tiba ya itu langsung disergap. Jadi saya bingung, bahkan saya sempat apaan sih, bercanda aja main jangan bergerak, jangan begitu. Itu waktu itu sempat di penjara kan kayak gimana? Ya, sempat di penjara, cuman nggak lama memang, hanya beberapa hari saja. Dan ketika di penjara pun, di dalam penjara itu ya, sama dengan Peggy, diperlakukan dengan sangat baik oleh para tahanan-tahanan yang ada di dalam. Dan itu pun sebelumnya udah saya alamin, mereka semua pada baik semua sama saya. Kesamaan apa lagi Bang yang Abang melihat? Dari kesukaan makanan, dia katanya suka makan tempe orek sambal. Saya pertama merantau ke Jakarta tahun 1999.